Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan menghadapi satu kenyataan yang tak terelakkan. Hari akhir. Hari di mana segala amal akan ditimbang dan tidak ada lagi kekuasaan selain kekuasaan Allah semata. Dunia ini hanyalah tempat singgah, sementara akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Banyak manusia yang terlena dengan gemerlap dunia, lupa bahwa suatu saat mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, ucapan, bahkan niat yang tersembunyi dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, seorang mukmin sejati selalu berusaha mencari amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya di hari akhir, di saat amal kebaikan begitu mahal dan penyesalan tidak lagi berguna. Dalam perjalanan menuju akhirat, ada 5 amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang insya Allah menjadi penyelamat dari azab dan mendatangkan rahmat Allah di hari pembalasan. Mari kita renungkan satu persatu. 1. Salat yang ditegakkan dengan khusyuk. Amalan pertama dan paling utama yang menjadi penyelamat di hari akhir adalah salat. Salat adalah tiang agama, penopang keimanan dan penghubung langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pada hari kiamat, amalan pertama yang akan dihisap adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Salat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi ibadah hati yang menumbuhkan rasa tunduk, taat, dan cinta kepada Allah. Salat yang khusyuk akan menenangkan jiwa, membersihkan dosa-dosa kecil, dan menjadi pelindung dari panasnya neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan penyelamat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 2. Sedekah yang ikhlas karena Allah. Sedekah bukan hanya mengurangi harta, tetapi menambah keberkahan dan menjadi naungan di hari akhir. Banyak manusia di dunia menumpuk kekayaan tanpa tahu bahwa harta yang sesungguhnya adalah yang disedekahkan di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad. Di hari di mana matahari begitu dekat hingga manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, orang-orang dermawan akan bernaung di bawah bayangan sedekah mereka. Sedekah tidak selalu harus berupa uang. Senyum yang tulus, menolong sesama atau bahkan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Yang terpenting adalah keikhlasan hati, bukan jumlah pemberiannya. Allah berfirman, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Maka, berapa banyak dari kita yang rela memberi di saat lapang dan sempit, semata-mata mengharap ridho Allah? Sedekah yang ikhlas akan menjadi perisai dari api neraka, penolong di saat hisab, dan penenang di saat ketakutan melanda. 3. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya bacaan, melainkan pedoman hidup dan cahaya petunjuk. Di hari kiamat, Al-Quran akan datang sebagai saksi bagi orang yang membacanya dengan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Betapa indahnya jika di hari yang penuh ketakutan itu, ayat-ayat yang dulu kita baca dengan khusyuk datang membela kita. Mereka berkata, di hadapan Allah, "Ya Rob, jagalah dia dari siksamu, karena dia membaca dan mengamalkan aku di dunia." Namun, membaca saja tidak cukup. Al-Quran harus dihayati dan diamalkan. Ia adalah panduan moral, sumber hukum, dan pengingat dalam setiap langkah kehidupan. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, niscaya ia tidak akan kesepian di alam kubur, dan tidak akan tersesat di akhirat. 4. Menjaga lisan dari dosa dan keburukan. Salah satu amalan yang sering diremehkan namun sangat menentukan nasib seseorang di akhirat adalah menjaga lisan. Betapa banyak orang yang masuk neraka karena ucapannya,
dan betapa banyak yang diselamatkan karena menahan lidahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya, seseorang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sangka-sangka, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, maka ia terjerumus ke dalam neraka karenanya." Hadits riwayat Bukhari. Lisan kecil tapi bahayanya besar. Dari lisannya, seseorang bisa menyebar fitnah, ghibah, kebohongan atau menyakiti hati orang lain. Maka seorang mukmin sejati selalu berhati-hati dalam berbicara, karena ia tahu bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Quran Surat Qaf ayat 18. Maka, barang siapa yang mampu menjaga lisannya, niscaya ia telah menjaga imannya. Di hari kiamat, lidah yang bersih dari dosa akan menjadi saksi kebaikan dan menjadi penyelamat dari murka Allah. 5. Istighfar dan taubat yang tulus. Amalan terakhir, namun tak kalah pentingnya, adalah istighfar dan taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, namun yang membedakan seorang mukmin dengan yang lalai adalah kerendahan hatinya dalam memohon ampun kepada Allah. Allah mencintai hamba yang bertaubat. Bahkan dalam hadits qudsi disebutkan, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmidzi. Istighfar bukan hanya ucapan di bibir, tetapi penyesalan yang tulus dalam hati, disertai tekad untuk tidak mengulanginya. Orang yang istiqomah dalam beristighfar, akan hidup dengan hati yang bersih dan damai, serta mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah yang maksum pun beristighfar lebih dari 70 kali sehari, menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Di hari kiamat nanti, istighfar yang tulus akan menjadi penutup kekurangan amal dan penyelamat dari timbangan dosa. Hari akhir adalah kepastian yang tak bisa dihindari. Hari ketika manusia akan berdiri di hadapan Allah tanpa pelindung, tanpa harta, dan tanpa kuasa. Hanya amal soleh yang akan menemaninya. Kelima amalan ini, sholat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, membaca dan mengamalkan Al-Quran, menjaga lisan, serta istighfar yang tulus merupakan perisai kehidupan yang akan menolong seorang mukmin di saat tak ada pertolongan selain rahmat Allah. Setiap amalan kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi cahaya di kegelapan kubur, penuntun di padang mahsyar, dan kunci menuju surga. Maka jangan tunda untuk memperbaiki diri, karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beramallah kamu sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seseorang di pagi hari beriman dan di sore hari menjadi kafir." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang istiqomah dalam ibadah, ringan dalam sedekah, lembut dalam lisan, tekun dalam membaca Al-Quran, dan rajin memohon ampun kepadanya. Dan semoga di hari yang tiada perlindungan selain perlindungannya, kelima amalan ini menjadi penyelamat kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.